Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Nuraini. Saya dari kelas penegak kelompok 4. Video ini merupakan tugas untuk kursus mahir tingkat dasar yang saya ikuti di Racana Universitas Negeri Malang. Dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara seorang pembina melatih pramuka golongan penegak. Dan dalam video ini saya akan mempraktikkan bagaimana membina pada latihan di dalam ruangan atau indoor. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan latihan pramuka selalu diadakan upacara pembukaan dan upacara penutupan. Namun, untuk mempersingkat durasi video, saya akan melewatkan kedua upacara tersebut. Jadi langsung masuk ke acara inti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, tadi kita sudah melaksanakan upacara bersama. Sebelum melakukan proses latihan hari ini, gimana kalau kita nyanyi bersama terlebih dahulu? Masih ada yang ingat sama lagu Apa Kabar? Alhamdulillah masih pada ingat semua. Jadi ayo kita bernyanyi bersama untuk jadi pemanasan lah buat hari ini. Oke, sekarang kakak-kakak udah pada semangat? Alhamdulillah sudah semangat, berarti udah siap ya untuk proses latihan hari ini. Oke, kalau udah semangat, udah siap, kakak-kakak di sini masih ada yang ingat materi minggu kemarin tentang PDK, prinsip dasar kepramukaan? Ya, Kak Nabila masih ingat? Kalau gitu, prinsip dasar kepramukaan nomor 4 apa? Bisa tolong sebutkan Kak Nabila? Ya, benar sekali. Prinsip dasar kepramukaan nomor 4 adalah taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, kakak-kakak semua udah tahu belum kode kehormatan pramuka itu apa? Ada yang udah tahu? Belum? Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi, kode kehormatan pramuka itu adalah suatu moral atau nilai-nilai luhur yang harus ada dalam diri setiap anggota pramuka. Nah, kode kehormatan pramuka ini kalau bisa kita bilang adalah visi dan misi dalam kepramukaan, visi dan misi dalam organisasi pramuka. Kita kan udah pernah ngebahas nih pas sejarah pramuka. Apa sih yang mendasari dibentuknya pramuka ini di Indonesia? Yang mendasari filosofinya kan untuk membentuk karakter generasi bangsa dalam menghadapi perkembangan zaman, biar kita tidak dijajah oleh yang namanya penjajahan moral, tingkah laku yang buruk. Nah, visi misinya itu dalam pramuka dituangkan dalam kode kehormatan. Jadi kode kehormatan itu dibagi ada dua macam. Yang pertama ada satya, yang kedua dharma. Satya ini
janji. Nah, janjinya itu ada 3, jadi disebut Trisatya. Untuk penegak itu ada 3, jadi Trisatya untuk penegak. Kemudian untuk Dharma itu ada 10. Dharma itu ketentuan moral. Nah, ketentuan moralnya ada 10, yaitu Dasa Dharma. Jadi bisa dibilang Trisatya ini adalah Pancasila dalam NKRI. Jadi udah kebayangkan seberapa pentingnya Trisatya dalam jiwa anggota kepramukaan. Nah, tadi kan kakak bilang visi misi nih. Jadi visinya apa, misinya apa? Visinya itu adalah Trisatya. Trisatya ini janji yang harus kita resapi, kita jiwai, kita ucapkan, harus nempel di kepala. Sedangkan Dasa Dharma itu adalah misinya. Ketentuan moral apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan Trisatya? Jadi Trisatya dan Dasa Dharma ini satu paket yang akan membentuk karakter anak bangsa kita untuk mencapai akhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur, dan sebagainya. Jadi ini adalah materi dasar untuk seorang anggota pramuka. Karena ya filosofi pramuka itu semuanya ya tertuang di sini, intinya itu ada di sini, di Trisatya dan Dasa Dharma. Isi dari Trisatya dan Dasa Dharma ini sungguh luar biasa. Kalau kita bisa meresapinya, bisa mengamalkannya, itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kakak harap kakak-kakak semua yang ada di sini nanti bisa ikut turut meresapi, menjiwai, dan melaksanakan Trisatya dan Dasa Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pertama-tama kakak yang paling ujung, yang duduknya paling ujung, bisa minta tolong ambilkan kertas. Di situ udah kakak sediain Trisatya, janji Trisatya dan Dasa Dharma. Nanti kita baca bersama ya. Silakan kakak. Oke, jadi kita baca Trisatya dulu. Kakak baca pertama, terus kakak-kakak yang lain nanti ngikutin ya, oke? Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Baiklah, terima kasih kakak-kakak. Sekarang kita lanjut ke Dasa Dharma. Dasa Dharma ini ada 10 yang harus kita usahakan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca sama-sama lagi ya. Dasa Dharma. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rajin menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seperti yang kita udah baca, isi dari Trisatya ini adalah apa yang harus kita resapi dalam diri. Bisa kita bilang isinya itu di dalam hati, lahiriah, batiniah, maaf. Isinya itu di dalam hati, batiniah. Sedangkan Dasa Dharma itu adalah apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita kerjakan di kehidupan sehari-hari. Bisa kita sebut sebagai amaliyah. Sekarang kakak mau nanya,
Kakak-kakak semua udah ada kebayang belum? Kira-kira gimana sih pengamalan sehari-harinya dari Dasa Dharma ini? Misalnya dari nomor 1 deh, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira gimana? Ya, Sabila? Benar sekali. Sholat untuk agama Islam benar, berangkat ke gereja untuk agama Kristen, berangkat ke pura, berangkat ke kelenteng, dan lain-lain. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mengamalkan Dasa Dharma nomor 1. Sekarang bagaimana kalau kita ke Dasa Dharma nomor 10? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada yang mau ngasih contoh? Ya, Budi, silahkan. Benar, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengabsen binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Kasihan kalau diabsenin terus, oke? Itu benar sekali. Suci dalam perkataan. Suci dalam perkataan artinya kita tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek teman-teman kita. Itu salah satu pengamalan dari Dasa Dharma. Jadi kebayang sekali kan kalau misalnya seorang anggota pramuka, satu orang saja yang bisa mengamalkan, tidak perlu 10 nomor, 1 atau 2 nomor dari Dasa Dharma itu sudah menjadikan si seorang anggota pramuka menjadi pribadi yang luar biasa, berbudi pekerti, berakhlakul karimah, karakternya sangat bagus untuk menyangsong kehidupan Indonesia di masa depan. Seperti itu kakak-kakak. Baiklah, setelah ini kakak akan membagi kakak-kakak semua jadi 3 regu ya. 1 regu 10 orang. Nanti kita akan bikin perlombaan. Nanti kakak-kakak semua 10 orang berbaris. Terus nanti Kak Windy akan membunyikan peluit. Saat kakak membunyikan peluit, kalian akan menyampaikan hafalan kalian setiap orang. Jadi nanti setiap orang itu akan mendapatkan jatah 1 nomor Dasa Dharma dan 1 nomor Trisatya. Trisatyanya cuma 3 kak, nggak apa-apa. Berarti satu nomor Trisatya bisa dipegang oleh beberapa orang. Yang penting nanti tetap menyampaikan hafalannya saat di peluit. Nanti yang paling cepat selesai akan mendapatkan reward dari kakak. Rewardnya apa? Kita lihat di akhir, oke? Baiklah, semuanya silahkan dipersiapkan dulu. Kakak akan kasih waktu 10 menit buat menghafal Trisatya dan Dasa Dharma. 1 orang cukup 2 nomor artinya ya. 1 nomor Trisatya, 1 nomor Dasa Dharma. Nanti kalau udah 10 menit kakak panggil ya. Gimana? Jadi siapa yang menang tadi? Kelompok berapa? 1, 2, atau 3? Kelompok 3, alhamdulillah, semangat ya semuanya. Nanti jangan lupa tagih kakak ya buat rewardnya. Oke, sekarang ayo kita refresh lagi. Kita review ulang apa yang udah kita pelajarin hari ini. Kakak-kakak semua, tadi kita udah nyebutin bahwa kode kehormatan itu ada 2. Yaitu pertama, Trisatya, yang kedua, Dasa Dharma. Trisatya itu adalah 3 janji dan Dasa Dharma adalah 10 ketentuan moral yang harus kita amalkan. Kakak-kakak semua, saya mau tiap perwakilan ngasih 1 contoh aja dari Dasa Dharma yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kelompok 1. Oke, pengamalan untuk nomor 1. Ya, benar. Benar sekali, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghindari larangannya. Kelompok 2. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Benar sekali. Kelompok 3. Tidak mencuri. Benar, itu adalah pengamalan dari sifat jujur. Oke, kakak pikir teman-teman semua, kakak-kakak semua udah paham betul tentang Trisatya dan Dasa Dharma. Itu artinya tugas kakak-kakak sekarang adalah menuliskan Trisatya dan Dasa Dharma di selembar kertas. Kemudian nanti pas sampai rumah, kertasnya ditempelin di kamar, dibaca tiap hari. Habis dibaca tiap hari, usahakan untuk diamalkan apa-apa yang udah kakak-kakak sampaikan tadi di sini. Karena seperti yang kita tahu, Trisatya dan Dasa Dharma ini filosofinya sangat mendalam. Tujuan pembentukan Trisatya dan Dasa Dharma untuk
pengembangan karakter generasi muda Indonesia itu sangat luar biasa. Dengan adanya kakak-kakak mengamalkan, kakak-kakak semua yang ada di sini mengamalkan apa yang ada di Trisatya dan Dasadharma, itu sudah memudahkan tugas dari beban dari para pahlawan yang telah merebut Indonesia buat kita semua. Pahlawan merebut Indonesia buat kita semua, untuk kita jaga, untuk kita lestarikan, untuk kita kembangkan, bukan untuk kita hancurkan dengan generasi muda yang bobrok, dengan karakter yang buruk. Kita sebagai generasi muda tentu harus memiliki karakter yang baik untuk mengembangkan Indonesia kita saat ini. Baiklah, untuk penutup kita tepuk pramuka, 2 kali tepuk pramuka. Saya tutup prosesi latihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakak semua silahkan siap-siap untuk upacara penutupan. Kita berbaris di lapangan lagi. Terima kasih. Sekian video praktik membina pramuka golongan penegak di dalam ruangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.